Idul Fitri yang selalu menjadi momentum penuh kebahagiaan rupanya mengalirkan kesedihan bagi keluarga almarhumah Julia Perez. Ketika usai sholat id, seluruh umat muslim tenggelam dalam sukacita dengan bersalaman dan mengunjungi keluarga. Keluarga almarhumah harus larut dalam kesedihan di makam Jupe. Dan isak tangis Ibunda Jupe, Sri Wulansi pun mewarnai di samping pusara sang putri yang meninggal akibat kanker serviks stadium 4. Inilah momen lebaran paling mengharukan bagi keluarga yang masih berduka atas kepergian Jupe tanggal 10 Juni 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil bunga. Tidak matam doa ada min kata amal wa min cara cinta kekincaritin awil min rabbi wadudin kalian dia. Apabila anak Adam sudah mati maka putuslah semua pekerjaannya kecuali 3 macam. Kalau nak yuri kalau salaman dengan bapak ini dengan ini ambil salaman sambil cium tangan bapak, ya Allah Gusti. Itu bapak juga cium kepada keningnya, tiap salaman begitu. Ya pastinya kalau setelah habis sholat Idul Fitri pasti jalan-jalan kunjungi keluarga gitu ya. Bersama-sama konvoy, bawa mobil gitu. Tapi sekarang setelah sholat kita ke makam nih. Mama tampaknya masih sangat terpukul. Iya. Ya mama sayang, cuman di belakang ada lebih penyayang ya. Mama nungguin di rumah sakit tiap harinya ya Maya. Bela-belain gitu kan, tidur di lantai, jadinya masih berat buat mama juga ngelupain ya Maya. Masih belum nyangka jadinya. Minta didoain aja gitu. Lebaran tanpa Jupe tentunya begitu menyedihkan keluarga. Meski air mata tak lagi mengalir, rasa kehilangan Jupe tak sanggup ditepi Sri Wulansi sang ibu. Kesedihan mendalam inilah membuat Ibunda Jupe yang kerap menyiapkan masakan lebaran sampai hanya berdiam diri di kamar hingga enggan mencicipi masakan di hari lebaran kemarin. Dan semua kenangan tentang perhatian Jupe untuk keluarga seperti menyiapkan baju lebaran serta kehebohan Jupe saat kumpul keluarga semakin menambah tebal kesedihan Sri Wulansi di lebaran pertama pasca kepergian Jupe. Jo, dia baik-baik Jo. Saya Oh, aku biasanya kalau ada Jupe, makanya sekarang lagi nggak semalam masak ya Allah, jadi nggak pengen apa-apa, sedih. Tiap semalaman nangis mikirin dia, jadi nggak mikir masak, nggak mikir apa. Untung mertua aku masak di sini gitu. Alhamdulillah kita masih kumpul. Walaupun kita nggak bisa ngelupain, kita nggak bisa ngelupain ya. Orang baru berapa hari ya nih, baru 10 hari ya. Kumpul dia yang paling sibuk segala hal. Paling sibuk masalah bajunya buat mama, ini itu. Udah dia nomor 1. Sekarang nggak ada dia, jadi kayaknya gimana gitu. Sementara itu, lebaran tahun ini pedangdut Nasar mengukir kisah penuh sukacita. Meski tanpa pendamping, Nasar tetap larut dalam bahagia Idul Fitri saat berkumpul bersama keluarga tercinta. Yang lebih membahagiakan, inilah lebaran pertama Nasar bersama orang tua serta anggota keluarga lainnya di rumah barunya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Berlebaran di rumah baru 4 lantai yang megah, Nasar pun dengan begitu antusias memperlihatkan setiap sudut dan kamar di rumah baru itu. Setelah sukses membangun rumah 4 lantai dengan 7 kamar, benarkah Nasar siap memboyong pengganti Musdalifah ke rumah barunya itu? Seperti apa pula kehebohan Nasar saat menunjukkan kamar dan sudut-sudut di rumah 4 lantainya. Ini sekarang saya mau mengucapkan lebaran kepada
Ini muter karena di sini ada abah, ada nenek, ada mama, ada tante. Jadi semuanya aku puterin. Ada ponakan aku tapi udah kayak anak aku karena kan anaknya nggak ada jauh. Jadi ini aja anggap anak. Ini nenek aku lagi makan sama aku diganggu. Karena biasanya pagi-pagi udah, dan sekarang kedua kalinya mengucapkan lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nggak kemana-mana. Ini kamar aku masih berantakan. Berantakan. Ini biasa aja sih pemirsa Intens. Kamarnya mah sederhana aja, nggak ada apa-apa, biasa aja. Masih berantakan tuh, baju di mana aja, tas di mana aja tuh. Karena belum selesai konsepnya duda, duda anyaran, duda araban. Konsepnya duda araban. Ini kalau di sini bisa dipakai buat barbecue. Ini musola buat dipakai sholat. Alhamdulillah, insya Allah doakan semoga segera ada bunga yang hidup, bunga yang hidup gitu ya. Kalau ini kan bunga hidupnya terlihatnya mati karena dipandang. Kalau itu yang bisa dipandang, bisa berwujud, bisa diajak bicara, bisa diajak curhat, bisa diajak cerita. Insya Allah. Selamat hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Intens, saya Nasar dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ketika Nasar bahagia bersama keluarga di hari yang fitri, Musdalifah mantan istri justru rayakan lebaran tanpa suami barunya, Hairil Anwar. Meski baru menikah sebulan yang lalu, rumah tangga Musda sudah diguncang prahara lantaran sang suami dikabarkan terlilit utang dan diduga terlibat kasus penipuan, bahkan masih memiliki seorang istri. Dan lebaran ini Musda lagi-lagi harus sendiri, dan meski tak mau ikut campur urusan sang suami, benarkah Musda berencana akan menggugat cerai Hairil Anwar? Benarkah sang suami sudah seminggu ini tak ada kabar berita dan tak pulang ke rumah? Katakan sedih, ya mungkin aku masih baru juga ya. Masih baru, masih gimana gitu. Aku jarang bicara, jarang ngobrol ya. Ya aku shock lah, pasti shock, kaget. Oh kayak kenyataannya seperti ini, ya sudah. Kenyataannya seperti ini, ya sudah. Intinya aku tidak mau mencampuri urusan view tanggal beliau dengan siapa, aku tidak mau. Minggu kemarin ya, satu minggu kemarin ya. Aku tahu mamanya anak-anak adalah wanita yang kuat, wanita yang hebat, wanita yang bisa menghadapi apapun permasalahannya ya. Pokoknya intinya aku ya jadi bapak, ya jadi ibu. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa. Idul Fitri sudah seharusnya saling memaafkan dan dirayakan dengan penuh kebahagiaan. Sukacita pun dirasakan oleh para selebriti ketika bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta. Lantas seperti apa sukacita yang dirasakan oleh para selebriti ketika merayakan hari kemenangan? Lantas apa makna lebaran tahun ini yang terasa begitu istimewa? Lebaran bagi Fahmi Bo berarti berkeliling menyambangi sanak saudara untuk bersilaturahmi. Seperti yang dilakukannya kemarin, di mana dari pagi hingga malam ia berkeliling ke berbagai tempat mulai dari Depok, Sawangan hingga ke Cibinong di kawasan Jawa Barat. Bersama sang istri dan kedua anaknya Farel dan Ariel, Fahmi pun menyambangi Handai Taulan hingga ke tempat Ua tercinta. Dia adalah wanita berusia senja yang merupakan adik dari ayah anda Fahmi. Kedekatan Fahmi dengan sosok yang satu ini membawa cerita tersendiri, di mana Fahmi yang kini populer sebagai tukang bubur di sinetron Tukang Ojek Pengkolan dimaknai sebagai sosok yang tidak mabuk popularitas. Lalu seperti apa kunjungan Fahmi ke kediaman sosok yang dicintainya itu? Setelah berpuasa
Pemirsa Intens, ketemu lagi sama saya. Kebetulan hari ini pas di Hari Raya Idul Fitri. Tadi saya udah keliling-keliling ke tempat saudara. Ini yang keberapa, Bu? Keempat. Ini yang keempat. Tadi udah ke daerah Sawangan, udah ke daerah Cibinong, daerah Depok. Nah sekarang nih masih di daerah Depok juga, di Jatijajar. Kebetulan hari ini saya mau ketemu sama uak saya. Jadi dia adik dari papa saya. Assalamualaikum. Nah, saya udah nyampe nih. Ji. Minalidin, Ji. Iya, Alami. Wah, ini adiknya bokap gua. Bu, Minalidin ya, Bu. Iya. Minalidin, maafin ya, Bu ya. Iya. Amin, alhamdulillah. Bu ya. Ya, saya terharu. Saya nggak nyangka dia mau jadi seperti ini. Nurut sama orang tua sih gitu. Nih jangan sedih dong nih, biar saya jadi sedih nih. Nenek terharu abisnya. Kemarin dilihat di sini kan kamu ngaji, alhamdulillah langsung saya berdoa, ya Allah jadikanlah keponakan anak yang soleh, yang taat beragama. Mudah-mudahan suatu saat bisa umroh itu yang ada. Amin. Dalam kunjungan silaturahminya kemarin, tercetus satu rahasia terpendam tentang nama anak kedua Fahmi yaitu Ariel. Dengan polos dan apa adanya, Fahmi pun mengatakan bahwa nama anak keduanya terinspirasi dari keberadaan band Peter Pan yang pernah merajai musik Indonesia beberapa tahun silam, di mana saat itu Ariel sebagai vokalisnya. Gue yang kedua, Ariel. Ya tadinya kebetulan kan saat itu tahun 2005 Peter Pan lagi naik-naiknya tuh. Lagi booming-boomingnya. Terus Ariel juga lagi naik juga. Jadi emang seneng banget gitu kan pas ada band Peter Pan itu. Ya terbesit aja udahlah. Namanya Ariel aja gitu kan. Aku menunggumu, menunggumu jauh, menunggumu terus. Pemirsa Intens, makasih banget udah ikutin saya sama keluarga saya hari ini di hari Lebaran. Kebetulan ini yang terakhir kita kunjungin dan sekarang saya mau pamit pulang, istirahat di rumah, besok lanjut lagi ke saudara-saudara yang lain. Masih banyak yang belum kita datangin. Ya, dadah pemirsa Intens. Film layar lebar Cahaya Cinta Pesantren akan mewarnai suasana Idul Fitri di layar kaca Anda. Saat cinta terukir di mata. Tontonan ini berkisah tentang kehidupan remaja di pesantren lengkap dengan suka dukanya. Dibintangi Yuki Kato, Reski Fabian dan juga Feby Palwinta, Cahaya Cinta Pesantren akan hadir nanti sore tanggal 26 Juni pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu seperti apa dan bagaimana menjalani pendidikan di pesantren? Saksikan saja di layar kaca RCTI. Jadi pas pertama kali aku ditawarin, Ki mau nggak katanya syuting film Cahaya Cinta Pesantren. Dari awal dari mulai ngelihat judul Cahaya Cinta Pesantren unik karena menurut Iki ini jarang pernah ada dan Iki langsung baca sinopsisnya itu seperti apa. Dan memang dari situ sebelum Iki dikasih tahu kalau Iki bakal jadi siapa, Iki udah tertarik dengan si Abu tersebut. Misalnya emang hal tidak berjalan sesuai dengan rencanamu, ya mungkin Tuhan punya rencana yang lain dan malah itu bisa lebih bagus daripada rencanamu sebelumnya gitu. Itu sih yang gue dapetin dari film Cahaya Cinta Pesantren. Karena kan ada adegannya kan yang kayak Sheila pengen banget kabur, tiba-tiba dia nggak kabur, akhirnya dia yang ya udah deh mungkin emang udah takdir gue kali di pesantren. Ternyata endingnya ternyata dia mendapatkan hal yang sangatlah bagus banget buat hidupnya dia. Jadi ya udah. Oke, jadi buat semua pemirsa yang penasaran sama film Cahaya Cinta Pesantren, kalian bisa nonton langsung nih, karena RCTI menayangkan perdana film itu. Jadi tanggal 26 Juni, hari Senin, jam 3 sore tepatnya, bakal tayang di RCTI. Oke, film Cahaya Cinta Pesantren. Jadi jangan lupa ditonton guys.
Intense. Kami segenap tim Intense mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intense pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Nikmati kehangatan keluarga bersama seluruh spesial Idul Fitri. Good job, gentlemen. Big Hero 6. You're gonna need some upgrades. Inside Out. Lanjutkan dengan box office spesial Idul Fitri Cahaya Cinta Pesantren. Ini itu batas wilayah santri laki-laki. Berarti aku nggak boleh kayak gini. Jilbab Traveler. Jadilah penjelajah muslim yang menjadi rujukan dunia. Demi Cinta. Cinta itu nggak perlu uang, harus kaya raya. Rayakan hari kemenangan bersama RCTI. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan. Segenap umat muslim merayakan Idul Fitri. Sukacita hari kemenangan hangatkan pertemuan dengan keluarga dan para sahabat menjadi pemandangan paling akrab saat ini. Sementara bagi para selebritis, kisah hari ini adalah tentang bagaimana puncak lebaran kemarin dirayakan. Menarik tentunya melihat puncak lebaran seorang Ayu Ting Ting yang diwarnai dengan keterlambatan mengikuti sholat Id di masjid dekat rumah di kawasan Depok, Jawa Barat. Tak ingin terlambat mengikuti sholat Id, Ayu yang ditemani Syifa adiknya sampai berlari sepanjang jalan. Maka lihatlah Ayu Ting Ting yang begitu tergesa-gesa menuju masjid, sementara kedua orang tua bersama Bilqis putrinya telah lebih dahulu berangkat. Ditanya tuh bunda kemana? Milik, lagi dandan. Bilang dulu Ikis mau jalan dulu ya. Tangannya hitung ya. Selamat pagi, saya telat tadi ayah sama ibu udah jalan duluan. Sekarang kita siap-siap mau sholat Id di Masjid Serdang, kayak biasa. Yuk. Pulang nih setiap kali. Hakim, beliau mengimpakkan karpet. Kemudian setelah itu Bapak dan Saudara dilanjutkan dengan Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini alhamdulillah lancar. Sholatnya nggak ada halangan walaupun tadi lari-larian agak telat. Tapi ya alhamdulillah lancar. Udah lega kalau bisa sholat. Karena saya deg-degan karena puasa pertama saya tuh nggak dapet. Saya tuh mens terus. Biasanya kalau akhir juga kena. Tapi alhamdulillah ternyata nggak bisa sholat. Tak ada lebaran, seindah lebaran bersama keluarga. Ayu Ting Ting memang selalu melewatkan momen paling menggetarkan ini bersama keluarga tercinta. Meski tergesa berangkat sholat Id, Ayu yang selama bulan puasa meninggalkan keluarga akibat sibuk syuting, langsung bersimpu di kaki kedua orang tua untuk meminta ampun dan berkah di hari yang fitrah. Di momen ini pula Abdul Rojak ayahnya tampak haru saat memeluk dan mencium kening putri sulungnya itu. Di balik haru Abdul Rojak nyatanya tersimpan impian mendalam yang tersirat lewat busana lebarannya. Mengenakan baju lebaran mirip seorang penghulu, benarkah Abdul Rojak berniat menyindir Ayu agar kembali naik pelaminan? Seperti apa pula busana Ayu bersama ibunda dan adiknya di momen lebaran tahun ini? Ikutin nanti. Ikutin nanti.
Bunda, Bunda. Pastilah setiap tahun, pastilah. Karena kan kita ingat kesalahan kita banyak sama orang tua. Ya maksudnya gimana pun kita juga nggak akan pernah bisa bayar jasa-jasa orang tua gitu. Jadi ya sebisa mungkin ya mudah-mudahan bisa bahagiain keluarga terus gitu. Sehat, panjang umur. Sedih lah pas karena ayah kan usia udah tua juga. Ya mudah-mudahan si ayah diberikan kesehatan panjang umur. Semoga ayah bisa melihat anak ayah pada bahagia gitu. Pengennya ibu sehat. Ya harus kompak ya namanya. Keluarga. Punya adik satu, punya ibu masih ada. Ini dia doang nih nggak dibikinin seragam. Susah soalnya badannya terlalu kecil. Emang, insya Allah ayah kan belajar mau nikahin dulu buat anak ayah yang pertama, ntar anak yang kedua. Kan udah pernah ya? Sampai nikahin cucu kalau bisa. Amin ya Allah. Pengen ayah. Dia memang begini kalau lebaran pasti ayah begini. Temanya begini dia. Ya, tema. Sekarang pakai jas gitu. Gaya. Milih-milih sama ibu. Mau ke kantor kali dia mau ke kantor habis ini. Itu ayah sama ibu. Ketika sukacita lebaran telah dibagi bersama keluarga, Ayu pun berniat menyempatkan libur lebaran untuk membahagiakan diri serta anak tercinta. Bersama impian inilah Ayu pun akan mengajak Bilkis bersama Siva adiknya serta salah seorang anggota keluarga berlibur ke New Zealand. Sementara itu ayah bersama ibunya akan mengisi libur lebaran dengan mengajak 10 asisten rumah tangga mereka berlibur ke kota Gudeg, Yogyakarta. Saya cuma berempat. Saya, Bilkis, adik saya sama sepupu saya. Enggak saya ajak. Aduh, kenapa jatuh. Biasanya kan selalu 4 berlima gitu. Ibu mau liburan ke Jogja sama ayah. Sama orang yang kerja di rumah semua diajak ke Jogja. Pemirsa Intens, saya dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan maafin kalau kita punya salah. Tak ada lebaran seindah merayakan bersama keluarga tercinta. Dan silaturahmi pun sudah menjadi hal yang istimewa pada hari yang fitri ini. Lantas pasca ditinggal oleh almarhum ayahanda tercinta, seperti apa suasana lebaran Denny Cagur beserta keluarga besarnya di kediamannya yang mewah? Dan adakah menu favorit sang ayah sebagai menu makanan wajib saat lebaran? Idul Fitri kali ini rumah besar dan megah Denny Cagur di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan menjadi tempat berkumpulnya keluarga besar sang komedian di hari Lebaran. Mulai dari ibunda, kakak adik hingga para keponakan semua berkumpul ke kediaman Denny Cagur untuk merayakan hari Nan Fitri. Di tempat itu pula tradisi sungkeman dilakukan, haru dan ceria bercampur jadi satu kala takbir Idul Fitri berkumandang. Termasuk istri Denny Cagur dan kedua anaknya yang juga larut dalam bahagia Idul Fitri kemarin. Halo, assalamualaikum pemirsa Intens. Nah, alhamdulillah di hari Lebaran ini kita kumpul keluarga. Ini dia antriannya. Kita lihat antrian sungkeman ke mama. Ya. Kita di sebelah sini. Dan di lebaran kali ini makin bermakna dengan kehadiran Arsya, putra kedua Denny Cagur yang makin lucu dan menggemaskan.
Sekarang udah ada Baby Arsa. Iya, sekarang udah ada Baby Arsa. Tahun kemarin udah ada tapi baru lahir ya. Iya, baru lahir. Sekarang udah ada Arsa, udah lucu. Arsa udah lucu, udah makin gemesin semuanya. Kurang lengkap rasanya lebaran tanpa memberikan uang saweran, maka seperti itu pula yang dilakukan Denny Cagur saat berkumpul bersama keluarga besarnya. Momen saweran dari Denny Cagur untuk para keponakan dilakukan agak berbeda dari kebiasaan keluarga lainnya, di mana uang saweran baru diberikan setelah si penerima menunjukkan kebolehannya. Lihat saja bagaimana suasana saweran lebaran ala Denny Cagur yang menghadirkan suasana bahagia dan lucu lantaran muncul beragam atraksi dari berjoget hingga membaca doa. Di hari lebaran itu rutinitas kita setelah sungkeman, terus doa buat papa, nanti juga kita mau jengkar. Terus yang paling ditunggu sama anak-anak adalah bagi-bagi THR. Mereka pada dapat hadiah uang baru semuanya ya. Kita akan bagi-bagi THR semua. Jadi semuanya harus ngasih lihat sesuatu apa aja bebas. Boleh nyanyi, boleh joget. Yang penting harus ngasih lihat sesuatu baru dapat uang THR, oke? 1, 2, 3, Natal! Lebaran itu berkesan gitu buat mereka, kayak tadi pembagian uang baru gitu dari papi. Satu anak nggak cuma-cuma dikasihnya tapi harus ayo bisa apa dulu, harus ini dulu apa, menampilkan kebisaannya dulu baru dikasih gitu. Meskipun apapun itu orang nggak bisa ngapa-ngapain, yaudah manekin challenge aja. Jadi cuma diem dong. yang penting mereka berani tampil maju ke depan. Usai memberikan saweran, Denny Cagur menyantap ketupat dan opor buatan ibunda tercinta. Juga ada momen bagi-bagi es krim yang membuat lebaran keluarga besar Denny Cagur menjadi lebih bermakna dan meriah tentunya. Enak banget. Karena dari kecil biasanya sama masakan mama. Jadi lebaran kita minta mama yang masakin gitu. Jadi mama udah bawa mateng. Es krim, es krim, es krim. Es krim, es krim, es krim, es krim. Es krim, es krim, es krim, es krim. Ini spesial buat pelanggan yang pasti bayarnya mahal yang ini. Makasih. Siapa lagi? Om Upi mau Om Upi? Makan es krim. Es krimnya kemanisan karena yang dagangnya terlalu manis. Di tengah suasana gembira di hari lebaran kemarin, Denny Cagur merasa ada yang kurang sebab ia teringat mendiang Rojali, ayahanda tercinta yang telah berpulang untuk selamanya. Maka kenangan itu kembali datang dan ingatan Denny terbang ke masa bertahun silam saat dimana sang ayahanda masih bersama mereka sebelum akhirnya Tuhan memanggil sang ayah ke haribaannya. Maka di hari Nan Fitri kemarin, Denny Cagur dan keluarga pun menyempatkan ziarah ke makam sang ayah untuk melantunkan doa sekaligus memupus kerinduan. Lebaran kedua tanpa papa gitu karena udah 2 tahun yang lalu. Itu pun yang membuat kita kadang gue sampai detik ini pun gue masih tadi contohnya lagi makan sama adek, ngobrol sama adek. Ya nggak ada papa ya gitu ya, seandainya ada papa, iya bang. Ya pasti papa senang kalau ada. Ya. Tapi emang udah yang terbaik. Toh kalau tetap ada juga dengan kondisi sakit yang seperti kemarin kasihan juga gitu. Kita percaya Allah ngasih yang terbaik. Dan sekarang kita lagi siap-siap, kita mau ke makam, mau silaturahmi ke papa. Makamnya papa.
Semoga kita semua dikasih sehat dan bisa bertemu lagi sampai Lebaran yang akan datang. Amin. Kami keluarga besar Bang Jali mengucapkan Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bang Jali, goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan, semua jadi goyang. Jika Denny Cagur mengumpulkan keluarga besarnya di kediaman mewahnya, maka Fahmi Bo justru berkeliling menyambangi saudara-saudaranya dan uak tercinta. Seperti apa lebaran Fahmi Bo dan kenapa sang uak menangis saat bersua Fahmi?